Sejak Yudayana putra Parikesit memerintah sebagai raja, kerajaan Hastina mengalami perubahan besar, namanya berubah menjadi Yawastina dan Yudayana mewariskan tahta ini kepada Generayana. Namun, kehidupan tenang mereka terganggu ketika Generayana menghukum adiknya Sudarsana karena kesalahpahaman. Dewa Batara Narada turun dari kahyangan untuk mengadili Genreyanan yang akhirnya dihukum ke hutan. Sedangkan Sudarsana diangkat menjadi Raja Indrayana. Kemudian mendirikan kerajaan baru bernama Pamenang yang kemudian diwarisi oleh putranya Jayabaya. Di sisi lain, Sudarsana digantikan oleh putranya Sariwahana yang kemudian mewariskan tahta kepada Astradharma. Konflik pun muncul antara Yawastina dan Mamena, berakhir dengan perdamaian melalui pernikahan Astradharma dan Pramesti putri Jayabaya. Atas usaha pertapa kera putih bernama Hanoman, namun kehidupan damai tidak berlangsung lama. Pramesti istri Astradharma, secara misterius mengandung anak setelah mimpinya bertemu dengan Bantara Wisnu. Astradharma curiga dan mengusir Pramesti, memicu kemarahan Jayabaya yang mengutuk Yawastina menjadi tenggelam oleh banjir lumpur. Mengubur istananya bersama Astradharma, setelah kematian suaminya. Pramesti melahirkan Angling Dharma titisan Wisnu, yang kemudian membangun negeri baru Malawati. Angling Dharma menjadi penguasa dengan gelar Prabu Angling Dharma atau Prabu Aji Dharma. Kisahnya menjadi semakin menarik ketika ia menyelamatkan Setyawati dari serangan harimau. Dan kemudian menikahinya meskipun harus menghadapi pertandingan melawan kakak Setyawati Batik Madrid. Perjalanan hidup Angling Dharma semakin rumit, ketika ia menemukan perselingkuhan gurunya Nagagini dan mengungkapkan kebenaran kepada Nagaraja. Ini mengakibatkan Nagaraja memberikan ilmu kesaktiannya Aji Gineng kepada Angling Dharma sebelum meninggal. Namun, rahasia ini mengarah pada tragedi ketika Angling Dharma yang dapat memahami bahasa binatang. Membuat Setyawati marah dan akhirnya memilih bunuh diri. Pada saat upacara pemakaman diri Setyawati, Angling Dharma menyadari keputusannya adalah tindakan emosional yang merugikan banyak orang. Ketika Setyawati melompat ke dalam api, Angling Dharma memilih untuk tidak menyertainya. Ini adalah titik balik dramatis dalam kehidupan penguasa Malawati, yang kini harus menghadapi konsekuensi dan tantangan baru. Angling Dharma penguasa kerajaan Malawapati terpaksa menjalani hukuman buang setelah mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati. Kerajaannya dititipkan kepada Batik Madrid, dan Angling Dharma memulai perjalanan penuh misteri. Di tengah jalan, dia bertemu tiga putri cantik Widata, Widati dan Widaningsi yang misterius dan menarik perhatiannya. Terungkaplah rahasia ketiga putri tersebut saat Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak. Mereka terlibat dalam pesta makan daging manusia setiap malamnya. Angling Dharma berselisih dengan mereka, dan akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadikannya seekor belibis putih yang terbang ke kerajaan Bojanagara. Di Bojanagara, kisah kebingungan dan kegemparan terjadi. Pasangan suami istri Bermana dan Bermani menghadapi kembaran Bermana palsu, yang merupakan jin yang jatuh cinta pada Bermani. Permasalahan ini menggegerkan kerajaan. Bahkan Raja Dharmawangsa pun tak dapat memecahkan kasusnya. Sayembara diadakan, dan Ki Demang atas saran belibis putih mengambil langkah untuk memecahkan teka-teki ini. Dengan kecerdikan Ki Demang, jin yang menyamar sebagai Bermana palsu terungkap. Ki Demang diangkat menjadi hakim negara, dan belibis putih menjadi peliharaan Ambarawati putri Dharmawangsa. Angling Dharma yang berwujud belibis putih kemudian dapat berubah menjadi manusia pada malam hari. Setiap malam dia bertemu Ambarawati, dan akhirnya mereka menikah secara diam-diam. Namun keheranan dan kebingungan melanda kerajaan Bojonegara ketika Ambarawati tiba-tiba mengandung tanpa suami.
Resi Yogiswara, seorang pertapa misterius, muncul dan bersedia menemukan ayah dari janin tersebut. Pertarungan seru terjadi antara Yogiswara dan Belibis Putih, yang akhirnya kembali berwujud Angling Dharma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Batik Madrim datang untuk menjemput Angling Dharma yang telah habis masa hukumannya. Angling Dharma membawa Ambarwati ke Marwapati, dan dari perkawinan mereka lahir Angling Kusuma. Setelah dewasa, Angling Kusuma menggantikan kakeknya sebagai raja di kerajaan Bojanegara, mengakhiri kisah yang penuh liku ini dengan penuh keajaiban.